Lukaku dan Courtois berantem, Busquets selangkah lagi gabung Inter Miami. Prioritas PSG adalah mendatangkan Harry Kane. Fans MU dibanet 4 tahun, kok bisa? Ten Hag jengkel, rencana transfernya rusak. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam laga grup B kualifikasi Euro 2024, Prancis menang tipis 1-0 atas Yunani. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini buah dari sepakan penalti Kylian Mbappe di menit 55. Kemenangan ini membuat Les Blues kokoh di puncak klasemen grup B. Sementara di grup C, timnas Inggris menang besar 7-0 kala menghadapi Makedonia Utara. Bukayo Saka jadi bintang di laga tersebut dengan mencetak hat-trick di menit 38, 47 dan 51. Kemenangan ini membuat Inggris memuncaki klasemen grup C dengan torehan 12 poin. Dilansir Opta, Saka tercatat jadi pemain Arsenal pertama yang mencetak hat-trick bagi The Three Lions dalam ajang resmi internasional. Di grup D, Turki berhasil meladeni perlawanan Wales dengan skor 2-0. Gol timnas Turki dicetak oleh Umut Nayir menit 72 dan Arda Güler menit 80. Hasil ini membuat Turki naik ke peringkat pertama grup D dengan mengantongi 9 poin. Di pertandingan lain, Swiss ditahan imbang 2-2 oleh Romania. Hasil tersebut tak mempengaruhi peringkat di klasemen grup I. Swiss tetap memuncaki klasemen, disusul Romania di peringkat kedua. Meski Indonesia akhirnya kalah 0-2 dari sang juara dunia Argentina, laga yang dimainkan di Gelora Bung Karno itu berjalan seru. Terutama duel alot yang melibatkan Asnawi Mangku Alam dan bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho di babak kedua. Dilansir Sport Stars, performa Asnawi dalam mengawal Garnacho di sisi kanan pertahanan Indonesia mengundang decak kagum penonton. Pemain Manchester United itu kesulitan untuk mengembangkan permainan. Garnacho bahkan hingga terpancing untuk membalas tackle-tackle dari Asnawi. Kabar mengejutkan datang dari persepakbolaan Brazil. Pihak federasi kabarnya mengklaim kalau Carlo Ancelotti fix bakal melatih tim nasional Brasil. Dilansir Football Transfer, Federasi Sepak Bola Brasil mengaku sudah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Italia tersebut. Kabarnya Ancelotti akan mulai melatih tim Samba mulai tahun 2024 saat kontraknya bersama Real Madrid habis. Keputusan berani telah diambil oleh Federasi Sepak Bola Meksiko. Setelah hanya menjadi juara ketiga CONCACAF Nations League, federasi memutuskan untuk memecat sang pelatih Diego Coca. Dilansir di Atletik, sebetulnya performa tim tak begitu buruk, tapi federasi mencegah kemunduran yang lebih besar apabila mempertahankan Coca. Baru melatih selama 7 pertandingan, ia pun sudah dipecat. Kabar kurang mengenakan datang dari dua punggawa timnas Belgia, Romelu Lukaku dan sang penjaga gawang, Thibaut Courtois. Dilansir Gol, Courtois dikabarkan marah dan mogok latihan karena pelatih Belgia saat ini Dominic Tedesco lebih memilih Lukaku menjadi kapten di laga kontra Austria beberapa hari lalu. Beberapa media pun mengabarkan kalau sang penjaga gawang tengah berselisih dengan Lukaku, tapi Courtois menampik isu tersebut. Ia merasa baik-baik saja dengan kondisi tim dan Lukaku itu sendiri. Halo Kak, dengan Kak siapa? Tika. Kak Tika, halo Kak Tika, ya ampun cantik banget. Kak Tika, ini kan kita baru half time ya. Gimana nih menurut Kak Tika pertandingannya sejauh ini? Untuk kelas kita yang melawan juara Piala Dunia, kita bisa bertahan 1-0 itu luar biasa perjuangan. Luar biasa banget. Indonesia. Yes. Nanti kita berharap di babak kedua kalau bisa bales gol ya. Harus dong. Harus dong ya. Optimis. Tetap optimis. Oke, seru gak Kak nih? Ketika by the way ini udah berapa kali nonton langsung? Pertama kali. Keren, antusias banget. Indonesia menang kemarin dalam SEA Games ya. Iya. Jadi antusiasnya pengen lihat Indonesia main terus deh. Oh gitu. Oke deh, Kak Tika, thank you ya. Lionel Messi dikabarkan akan segera melakoni debut bersama tim barunya Inter Miami. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh co-founder Inter Miami Jorge Mas. Dilansir Bleacher Report, Messi dipastikan akan melakukan debutnya saat melawan Cruz Azul di ajang Piala Liga 21 Juli mendatang. Mas juga berharap sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad tim Miami.
Rumor Sergio Busquets yang bakal menyusul Lionel Messi ke Inter Miami semakin santer terdengar. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Miami tinggal mendiskusikan beberapa detail saja dengan Busquets. Negosiasi dipercepat karena Inter Miami takut sang pemain akan berpaling ke Arab Saudi. Selain itu, Fabrizio juga mengkonfirmasi kalau Jordi Alba juga sedang dalam tahap negosiasi. Kabar mengejutkan, Arsenal dikabarkan juga mengincar pemain Ajax Amsterdam Jurrien Timber. Diketahui sang pemain juga sudah diincar oleh Manchester United sejak awal musim lalu. Menurut postingan Fabrizio Romano, The Gunners siap menyaingi United untuk mendapatkan Timber. Namun Ajax tak mau melepaskan sang pemain jika tawarannya di bawah 30 juta pounds atau sekitar 577 miliar rupiah. Arab Saudi lagi-lagi memburu pemain top Liga Inggris. Kali ini bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, yang jadi target berikutnya. Dilansir ESPN, salah satu klub Arab Saudi Al-Ittihad telah menyiapkan dana sekitar 60 juta euro atau setara 985 miliar rupiah dan kontrak berdurasi 4 tahun untuk melancarkan negosiasi tersebut. Awalnya klub yang juga baru mendatangkan Karim Benzema itu ingin mendatangkan Son tahun depan. Tapi pihak klub berubah pikiran, mereka ingin mempercepat kesepakatan ini. Chelsea dilaporkan sedang mencari sponsor utama baru untuk musim depan. Beberapa tawaran bermunculan tapi belum ada yang fix. Dilansir World Soccer Talk, salah satu situs streaming asal Amerika Serikat yakni Paramount Plus sempat menawarkan kesepakatan. Chelsea pun tertarik untuk bekerja sama dengan mereka, namun kesepakatan itu dicekal Premier League. Pihak operator liga merasa kalau Chelsea mengenakan sponsor layanan streaming, itu akan menyalahi kesepakatan Premier League dengan BT Sport dan Sky Sport. Kakak, boleh kenalan dulu? Dengan kakak siapa? Irfan. Roy. Ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti. Karena ini kan first time juga Argentina yang dimana Argentina itu adalah menjadi nomor 1 top dunia. Yang bisa berkunjung ke Indonesia itu adalah suatu hal yang sangat spesial bagi saya. Oke, kalau buat Kak Randy, waduh, udah. Antusiasmenya tinggi banget karena penjualan tiket sampai hari ini. Jadi kayak terasa aja sih. Ayo kita dukung timnas Indonesia dan jangan lupa pakai jersey original. Oke, mantap. Kalau Kak Irfan? Kita dukung timnas Indonesia maupun kalah atau menang dan terus dukung agar timnas Indonesia bisa jauh lebih maju dan berkembang. Hari ini puas ya pasti ya nonton ya, puas banget. Oke, thank you ya. Hati-hati pulangnya. Lama tak terdengar, legenda Arsenal yakni Jens Lehmann dikabarkan tersandung kasus di kampung halamannya Jerman. Dilansir Mirror, mantan kiper timnas Jerman itu dilaporkan ke pengadilan karena telah merusak properti tetangganya. Pihak berwajib mengklaim kalau Lehmann merusak garasi baru milik tetangganya menggunakan gergaji mesin. Kasus ini masih diselidiki karena ada kecurigaan sabotase kamera CCTV. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dilaporkan mempunyai misi khusus untuk menandatangani striker andalan Tottenham Hotspur, Harry Kane. Dilansir Goal, kabar ini muncul setelah Manchester United dinyatakan mundur dari perebutan pemain. Tak tanggung-tanggung, Nasser langsung menjadikan Kane sebagai target nomor 1 klub musim ini. Soal biaya tinggi yang diminta Spurs, PSG tak masalah soal itu. Putusan pengadilan pun resmi dirilis. Fans Manchester United yang mengenakan jersey berbau ujaran kebencian di laga final Piala FA beberapa pekan lalu resmi dibanet selama 4 tahun tak boleh menonton sepak bola oleh FA. Dilansir ESPN, fans tersebut bernama James White. Ia mengenakan jersey Manchester United bernomor 97 dengan nama Not Enough yang merujuk pada bencana Stadion Hillsborough di mana 97 fans Liverpool meninggal. Menurut laporan pengadilan, jersey tersebut bisa menimbulkan ancaman yang mungkin bisa menyebabkan pelecehan, kekhawatiran, dan kesusahan. Meski masa depannya bersama PSG belum jelas, Marco Verratti justru menolak tawaran klub dari Serie A. Dilansir Football Italia, Verratti telah menolak mentah-mentah tawaran dari AS Roma demi bertahan di PSG. Padahal Jose Mourinho sudah menghubungi dan meyakinkan langsung sang pemain. Tapi Verratti yakin bahwa ia belum mau pulang kampung dan masih ingin bermain untuk PSG.
Inter Milan dikabarkan akan kehilangan beberapa pemain termasuk Marcelo Brozovic. Menurut jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, Brozovic jadi incaran salah satu klub Arab Saudi, Al Nassr. Kabarnya, klub dari Cristiano Ronaldo itu sudah melayangkan tawaran sebesar 15 juta euro atau 246 miliar rupiah kepada Inter. Klub yang bermarkas di San Siro itu terbuka dengan negosiasi karena masih membutuhkan dana segar guna mendatangkan pemain Sassuolo Davide Fratesi. Dengan Kak siapa? Kak boleh dong kesan dan pesannya buat timnas yang hari ini udah berjuang lawan Argentina. Oh, keren. Ansu Fati dikabarkan jadi salah satu pemain yang bakal hengkang dari Barcelona musim panas ini. Tapi rumor tersebut ditampik oleh sang pemain. Menurut postingan Twitter Fabrizio Romano, ketika ditanya soal masa depannya, Ansu memprioritaskan bertahan di Camp Nou. Ia merasa bahagia di Barca dan menghormati kontrak yang tersisa. Ansu juga percaya punya masa depan yang baik apabila terus bermain untuk El Barça. Gelandang Manchester City, Rodri, kembali menambah trofi setelah mengantarkan timnas Spanyol menjuarai UEFA Nations League. Oleh karena itu, ia diprediksi layak memenangkan Ballon d'Or tahun 2023. Dilansir CBS Sport, Rodri tercatat sudah memenangkan Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, dan UEFA Nations League di musim 2022-23. Selain itu, ia juga terpilih jadi pemain terbaik di Liga Champions dan pemain terbaik Nations League. Media tersebut merasa kalau sang pemain sangat layak menyaingi Erling Haaland untuk gelar Ballon d'Or tahun ini. Operasi Arab Saudi untuk mendatangkan pemain-pemain bintang terus berlanjut. Klub-klub Arab Saudi juga dikabarkan meminati pemain-pemain Chelsea. Menurut cuitan Fabrizio Romano, setelah bernegosiasi untuk N'Golo Kante, Edouard Mendy, dan Hakim Ziyech, kini Al Hilal dikabarkan tengah mempertanyakan ketersediaan Kalidou Koulibaly. Al Hilal menawarkan dana sebesar 30 juta euro, setara 491 miliar rupiah. Dengan kontrak berdurasi 3 tahun untuk sang pemain, belum ada kesepakatan, tapi negosiasi berada di tahap yang positif. Arsenal dikabarkan akan melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Setelah dipastikan akan melepas Granit Xhaka, kini The Gunners dikabarkan bersedia melepaskan Thomas Partey. Dilansir Metro, Arsenal yang percaya diri bisa mendapatkan Declan Rice dan Moises Caicedo berencana untuk menjual Thomas Partey musim panas ini. Namun belum ada klub yang berminat menampung sang pemain. Jendela bursa transfer belum dibuka, tapi manajer Manchester United Erik ten Hag sudah mengeluhkan rencana transfer yang berantakan. Dilansir The Sun, menurut pelatih asal Belanda itu, saga pengambil alihan klub yang bertele-tele mempengaruhi strategi transfernya musim panas ini. Proses yang tak kunjung usai membuat gerak transfer MU lambat. Jadi tak heran, banyak pemain incarannya justru merapat ke klub lain seperti Kim Min-jae yang justru merapat ke Bayern Munchen. Melihat negosiasi Kim Min-jae yang tak kunjung positif, Manchester United dilaporkan mengalihkan target mereka ke bek AS Monaco, Alex Disasi. Menurut postingan Fabrizio Romano, Disasi bakal jadi opsi lain apabila United gagal mendatangkan Kim. Sang pemain dianggap cocok dengan skema Erik ten Hag di MU, tapi klub juga mengirim tim scouting untuk memantau mantan bek Barcelona, Jean-Claire Todibo, yang kini bermain untuk Nice. Kepergian Igor Tudor dari kursi kepelatihan Marseille membuat manajemen klub menginginkan Paulo Fonseca untuk menggantikannya. Tapi Get Football News France mengabarkan kalau Fonseca telah menolak kesempatan tersebut. Ia tak akan mengambil tawaran untuk melatih rival Lille itu. Ia merasa bahagia dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar bersama Lille. Bayern Munchen dikabarkan sedang dalam negosiasi lanjutan untuk mengontrak bek Manchester City, Kyle Walker. Dilansir Sky Sport, pemain berusia 33 tahun itu kontraknya hanya tersisa 1 tahun bersama Marseille City. Situasi tersebut bakal dimanfaatkan Bayern untuk menggoda City. Bahkan manajer Bayern saat ini, Thomas Tuchel, sudah berbicara langsung dengan Walker untuk meyakinkannya pindah ke Bundesliga.
Statistik mencengangkan dipublikasikan oleh FIFA. Menurut BBC, FIFA telah menemukan setidaknya 20.000 postingan yang berisikan kata-kata kasar muncul di media sosial selama berlangsungnya Piala Dunia 2022. Dari 20 juta postingan yang dipindai oleh perangkat lunak yang canggih, dikembangkan oleh FIFA dan Serikat Pemain FIFPro, ada 20.000 postingan yang dicekal. Dari pesan-pesan kasar yang terdeteksi, seksisme mencapai 13,47%, homofobia 12,16%, dan rasisme 10,70%. Menurut laporan Sports Stars, Arema FC memastikan tetap akan menanggung biaya pemulihan cedera bintang timnas Indonesia, Kusye Diaharyudo. Sejak musim itu, Yudo bolak-balik meja perawatan karena cedera cukup parah. Dia pun hanya tampil sebanyak 4 kali musim lalu. Alih-alih membaik, Yudo malah kembali mengalami cedera parah. Manajemen Arema kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang penyerang. Tapi meski Yudo sudah tidak lagi berstatus sebagai pemain Arema, klub asli Kota Malang itu siap bertanggung jawab atas pemulihan sang pemain. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!